Halo Besti, jumpa lagi dah kita. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan damai selalu ya. Kali ini gue mau bawain alur cerita film yang berjudul Free Guy. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy dan mendapatkan rating 7,3 dari IMDb. Film yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan seorang teller bank yang bernama Guy, yang mengetahui bahwa dia benar-benar seorang karakter latar belakang dalam video game Free City. Setiap hari, Guy diserang oleh pemain dan objek lain di dalam game, di mana dia dirampok, ditabrak mobil, dan dianiaya sebagai NPC. Lebih buruknya lagi, pemilik game telah memutuskan untuk mengakhiri game. Bekerja sama dengan wanita yang merupakan manusia dan karakter dalam game, Guy memutuskan untuk menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri. Sekarang, di dunia di mana tidak ada batasan, dia bertekad untuk menjadi orang yang menyelamatkan dunianya sebelum terlambat. Dah gitu aja ya, sekarang Skuy gue ceritain. He's really good at what he does. It's a chance for our work to be seen by a wider audience. Once upon a time, di kota yang serba canggih bernama Free City, seseorang yang berkacamata terjun bebas dan mendarat di mobil dan langsung membuat kekacauan. Sementara itu, di dalam sebuah kos-kosan, seseorang yang bernama Guy bangun. Dia berganti pakaian dengan pakaian di lemari yang semuanya sama. Lalu, saat di perjalanan, dia memesan kopi pahit favoritnya. Habis itu, dia pun melanjutkan berjalan menuju bank tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Budi. Saat banknya dirampok, dia bercerita kalau dia sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tempat lain, di dalam sebuah gang, seorang wanita yang bernama Molotov Girl sedang COD. Dia membeli paket berupa alamat seseorang yang menyimpan sebuah level rahasia dari pria itu. Di jalanan, saat Guy sedang berjalan pulang, Guy berpasan dengan Mbak Molo. Guy merasa kalau Mbak Molo adalah gadis yang dia impikan selama ini, dan lalu ia mengejarnya. Tapi ternyata yang barusan terjadi adalah berada dalam dunia game, dan Mbak Molo adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Miley. Scene berlanjut pada Guy yang terbangun di kosannya. Hari ini ia merasakan ingin hal yang berbeda. Saat akan memesan kopi favoritnya, tiba-tiba Guy merasa ingin memesan pecel. Hal itu membuat orang di sekitarnya memandanginya dengan pandangan yang tegang. Pada akhirnya, Guy tetap memesan kopi favoritnya. Saat Guy sedang bekerja, kembali terjadi perampokan. Guy dan Budi pun tiarap seperti biasa. Tapi kali ini Guy ngelihat Mbak Molo ada di seberang jalan. Budi pun mencegat Guy. Karena tekadnya kuat, Guy berdiri dan berniat meminjam kacamata dari karakter game yang sedang merampok bank itu. Kang rampok itu pun memukuli Guy bertubi-tubi. Saat Guy berhasil mendapatkan kacamata, dia pun keluar dari bank dan mencobanya. Lalu, dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya yang berubah. Dia pun mengambil sebuah medkit dan langsung sembuh dari semua luka di tubuhnya. Dan dia menjadi kaya raya setelah mengambil uang dari karakter yang tewas. Di dunia nyata, dua orang programmer game yang bernama Kiss dan Muser mendeteksi mal perilaku karakter Guy. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikannya, Muser dan Kiss pun memutuskan untuk bermain dan mencari player berbaju biru itu. Di belakang Guy, datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Kiss dan Muser. Mereka yang mengira Guy adalah player meneriaki Guy agar melepas skin NPC yang dipakainya. Guy bingung, gak tahu apa yang dimaksud. Karena kesal, Kiss dan Muser pun menembaki Guy. Guy yang panik terus kabur masuk ke dalam sebuah gedung. Lalu, dia pun menggunakan fitur pada sepatu barunya untuk melompat tinggi seperti di game GTA. Ya, karena dia adalah seorang programmer, Muser mengotak-atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya dan terus menembaki Guy.
Guy berhasil kabur tuh dengan cara lompat dari atas screen, tapi ludak. Kiss dan Muser pun langsung log out dari game dan ngecek nih siapa yang memainkan Guy. Ternyata tidak ada satupun player yang offline. Muser nyepelein tuh, mungkin itu hanya bug. Di siaran TV dijelaskan bahwa Kiss dan Miley dahulu adalah seorang developer yang membangun game bernama Free Life. Game yang dipasangi teknologi artificial intelligence sehingga karakter-karakter NPC dalam game tersebut bisa beradaptasi dan berevolusi. Saat Kiss pulang dan sampai di rumah, dia dikejutkan oleh Miley yang kecewa telah menjual game buatan mereka. Miley juga menjelaskan bahwa dia menemukan bukti yang disimpan di dalam game Free CD dan meminta bantuan Kiss. Guy kembali terbangun, tapi kali ini dia gak ngelakuin hal yang sama. Hari ini ternyata dia malah milih ngikutin Mbak Molo yang pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Antoine disimpan. Tapi Guy malah membuatnya ketahuan sehingga harus kabur lewat lubang cacing. Di sini Mbak Molo ngirain kalau Guy adalah player noob dan kalau mau hangout bareng, Guy harus ningkatin levelnya dulu. Guy yang dengar itu pun jadi semangat dong ningkatin levelnya. Ya pada awalnya sih kayak konyol gitu, tapi lama-lama jadi pro anjir. Level Guy naik signifikan nih karena dia menggunakan teknik yang gak orang lain pakai. Dia tuh malah berbuat baik pada para NPC. WK. Guy pun malah menjadi viral di dunia nyata dan banyak penggemarnya di seluruh dunia. Puas dengan pencapaiannya, Guy mampir dan membujuk sahabatnya untuk memakai kacamata agar bisa seru-seruan seperti para player. Tapi Budi malah nolak tuh. Dan dengan bijak ngomong kalau itu bakal mengubah hidupnya menjadi gak alami lagi. Di tempat lain, Miley berusaha membobol rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Kiss. Di sana, Mbak Molo nyariin bukti kode program yang disimpan sama Antoine. Setelah nemu dan ngambil klip kode game yang dicari, Miley yang mau balik pun dicegat para NPC dan menembakinya. Kiss gak bisa bantu apa-apa, tapi akhirnya datanglah Guy yang naik motor ugal-ugalan. NPC pun makin rame nih buat nembakin mereka berdua, dan Kiss cuma ngelihat radar dari Mbak Molo aja sebagai player. Akhirnya mereka bergelut tuh di situ sampai saat Guy ngajak Miley buat balik boncengan sama dia dan meninggalkan klip yang dia cari. Di dunia yang fana, Antoine datang tuh ke kantor Tsunami dan memarahi karyawannya. Mereka pun pengen nyingkirin Guy dari game, tapi Antoine melarangnya karena karakter itu membuat Free CD makin famous dan mengatakan kalau dia juga akan merilis game Free CD 2 dalam waktu dekat. Scene berganti di mana Guy ngajakin Mbak Molo ke kontrakannya yang baru yang sudah mempunyai banyak koleksi dan berkeinginan untuk berevolusi. Mbak Molo pun kaget dan ngira kalau si Guy adalah karyawan Antoine. Terus Guy ngajakin tuh beli es dongdong di alun-alun. Di sana Guy ngebeliin Mbak Molo es dongdong rasa sambal tomat dan ngajakin main ayunan juga. Di kantornya, Kiss kaget pas ngerti kalau Guy bukan karakter player, terus buru-buru nemuin Miley. Kiss juga bercerita soal Guy yang bukan karakter player, tapi sebuah karakter NPC yang berhasil berevolusi berkat dipasanginya kecerdasan buatan di dalam game Free Life. Ujuk-ujuk, Kiss pun ingat soal Antoine yang pengen ngeluncurin game Free CD versi 2 dalam jangka waktu yang dekat. Kiss ngecek tuh, ternyata gak ada kesamaan baik NPC, misi, maupun properti dengan game Free CD 1. Mbak Molo pun ngajakin Guy ke bar player dan ngomong kalau Guy hanyalah sebuah NPC pelengkap di dalam sebuah game, dimana game ini akan segera di bumi hanguskan. Guy yang gak percaya pun lalu cabut dan hilang ke pantai guys. Di sana, dia nyobain tuh nyentuh batas game, lalu tersadar bahwa kehidupannya penuh kepalsuan. Guy pun OTW main ke kos sahabatnya dan bertanya gimana pendapatnya kalau kehidupan ini adalah sebuah kepalsuan. Dan gak tahu kesambet apaan, Budi pun bilang pada Guy, apapun yang terjadi, aku tetap rapopo mas, dan dia pun bersyukur atas hal itu. Lalu Guy ngajakin Budi ke tempat dimana klip yang akan dicuri Mbak Molo sebelumnya.
Tapi karena player ini fanatik banget sama si Guy di dunia nyata, dia pun langsung gas ngasih apa yang dia minta tanpa nanyain bobot bibit bebeknya. Dan saking happy-nya, dia pun kumat. Lalu Guy pun ngasih klip yang dicari sama Mbak Molo ke Mbak Molo. Di dunia Fana, Guy nge-vape abis sampai ngubah point of view para youtuber yang kalau NPC gak harus terus dianggap pemain sampingan, dan para player pun juga bisa berbuat baik di dalam dunia game. Antoine pun baper dan pengen ngehapus tokoh Guy dalam game itu. Namun hal itu mustahil karena dia adalah karakter NPC dan itu akan menghancurkan game secara keseluruhan. Lalu Muster pun punya usul buat nge-reboot servernya, yang akan berdampak pada semua NPC akan kembali ke setelan pabrik, tapi ditolak sama Kiss yang gak setuju. Batu yang berkepala Antoine pun gak gubris, yang penting cuan masih. Di dalam game, Guy dan Mbak Molo ngelihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia dan ternyata benar, menggambarkan desain dari game Free Life. Guy pun ngomong kalau dia pernah ngelihat pulau itu di kosannya. Lalu di waktu yang sama, Muster nge-reboot video game, menyebabkan semua player berhenti. Guy pun bingung, dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Lalu keseharian Guy kembali seperti semula. Mbak Molo pun langsung menemui Guy yang ternyata kembali ke pengaturan awal seperti saat dia belum berevolusi. Kiss menjelaskan jika hanya nge-reboot server tidak berarti ingatan dari kecerdasan buatan itu hilang, namun memang harus ada pemicunya agar setiap karakter kembali mengingat di masa sebelumnya. Saat lagi kerja, Mbak Molo datang ngerampok dan menculik si Guy, lalu memakaikan kacamata padanya. Tapi sia-sia, Guy gak ingat apa-apa. Lalu Mbak Molo pun lakuin lagi seperti yang ada di alun-alun. Kesel gua. Dan yap, akhirnya Guy mengingat semua kenangannya saat bersama Mbak Molo dan langsung mengajak Mbak Molo ke kosannya. Idih, di sana Guy memperlihatkan bayangan pulau yang hanya bisa dilihat dari penutup jendelanya. Dan akhirnya Mbak Molo tahu kalau Antoine menyembunyikan kode gamenya balik game Free City, tapi dia lupa menghapus pantulannya. Miley pun meminta bantuan kepada Kiss, dan Guy pun memberi bantuan dengan cara mengajak semua NPC untuk mogok melakukan tugasnya dan mengajak untuk beradaptasi sehingga bisa berevolusi seperti dirinya. Para player kebingungan dong, karena mereka gak nemuin satupun NPC. Dan ya, viral lagi deh. Antoine makin puyeng nih. Dia mendeteksi bahwa semua ini adalah ulah Molotov Girl. Lalu Antoine menyuruh Muster untuk melakukan segala cara untuk menggagalkan rencana Mbak Molo. Lalu Muster pun membuat skenario kiamat. Beruntung, Kiss membantu menyelamatkan mereka. Seketika itu, Antoine memerintahkan untuk mengupload karakter barunya. Karena Antoine tahu kalau Mbak Miley dibantu oleh Kiss, dia pun dipanggil dan diajak untuk bersekutu. Tapi Kiss menolak dan membantu Miley dengan memasang jembatan menuju seberang pantai yang berisikan kode game Free Life. Lalu Antoine menyuruh Muster untuk menonaktifkan server. Lalu semua player di dalam game nge-glitch, dan Mbak Molo berpesan untuk memperlihatkan kode game yang disembunyikan Antoine pada dunia. Dan akhirnya para player pun hilang. Kiss pun mengaktifkan live stream dan ditonton oleh semua makhluk hidup di bumi agar bisa ngelihat apa yang sedang dilakukan Guy. Tapi saat Guy beranjak untuk nyebrang nih, tiba-tiba datang NPC yang baru diupload bernama Zoot.
Jude diprogram untuk menghentikan aksi Guy, tapi siapa takut? Dia menggunakan kacamatanya dan memakai fitur-fitur yang diperlukan untuk melawan si Jude. Pas Guy dah gak bisa berkutik lagi, Guy makein tuh kacamata ke Jude. Jude pun merasa bahagia, lalu bernyanyi, menari, dan meninggalkan si Guy. Ngelihat live streaming yang masih berjalan, ngebuat Antoine gila nih. Terus dia ngerusak tuh hardware server. Lalu, semua properti di dalam dunia game itu perlahan rusak dan hilang yang membuat para NPC di tengah kota berkumpul pada satu gedung yang tersisa. Antoine bertanya, di mana hardware server yang dipakai Kiss untuk membuat jembatan di pantai? Tapi Muser menolak, yang akhirnya dia pun dipecat. Semua orang yang di dunia fana, yaitu para manusia, maupun orang di dunia tipu-tipu yang berarti NPC, menyaksikan aksi Guy yang kian menegangkan. Hingga akhirnya, dia ngelompat dari ujung jembatan, dan lalu mendarat sebuah pulau yang mana itu adalah desain dari game Free Life, yang akhirnya terekspos ke seluruh dunia. Scene berlanjut pada Miley yang ngejenguk Antoine yang udah gila nih, lalu memberi tawaran berupa mengembalikan game miliknya agar Antoine gak dituntut. Singkat cerita, semua orang demam Free Life karena ada NPC dengan kecerdasan buatan, dan Free City ditinggalkan oleh para playernya karena banyaknya bug. Ngelihat keakraban antara Miley dan Kiss, Muser pun nyuruh Kiss untuk nembak Miley, tapi karena gak pede, Kiss malah minggat ngopi. Di dalam game, Mbak Molo bertemu dengan Guy dan menyadari bahwa Guy yang diprogram untuk mencintai Mbak Molo pasti memiliki alasan. Dan ketemulah bukti bahwa Guy diprogram oleh Kiss untuk menyukai apa yang Mbak Molo sukai, karena Kiss mencintainya. Lalu Miley pun ngejar Kiss yang lagi pergi ke angkringan. Di sana Kiss tahu apa yang telah terjadi dan akhirnya mereka pun mana di tengah jalan lagi, aji gile. Para NPC ngerasa hidupnya makin berwarna dengan kebebasan berevolusi untuk setiap NPC di dalam game Free Life. Di sini, Budi akhirnya bertemu lagi dengan Guy dan mereka pun berdamai dengan Jude dan menyebabkan film ini menjadi selesai. Ini film ngeselin, tapi seru banget ya kayaknya saat hidup bisa sebebas di Free City. Tapi Besti, di sini kalian bisa mengambil hikmahnya juga loh, berupa mindset yang membuat kita untuk rapopo saat berbagai masalah menimpa kita. Kehidupan juga tak akan berjalan bila gak kita hadapi. Justru, kehidupan akan terhenti saat kita menyerah dan putus asa. Dan juga buat para Besti, di sini secara gak sadar kita disindir untuk janganlah berbesti dengan memandang warna kulit. Semua orang itu diprogram oleh Tuhan untuk sederajat. Tinggal individunya aja yang ngejalaninya dengan sombong atau penuh rasa syukur. Udahlah ya, sekian dulu lah Besti. Keselak sama Mbak Molo. Semoga kalian terhibur. Terima kasih telah menonton konten ini. Dan jangan lupa buat share konten ini ke teman-teman kamu ya. Oh iya, like, subscribe, dan komen juga ya buat request alur film yang pengen gue bahas. Salam dari gue, Kiyowo. I put it on everything I really wanna come out, but I did good for a game.